Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel A'ab Muhammad. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang taat. Kewajiban menunaikan salat, terutama salat 5 waktu, juga banyak ditegaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu, dalam menunaikan salat terdapat syarat-syarat yang wajib untuk dilakukan sebelum kita menunaikan salat. Tak hanya tentang syarat secara syariah, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar salat kita dapat diterima dengan baik. Jika salatnya benar, maka amanlah kita. Tetapi jika salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa diri kita. Na'udzubillah. Maka sahabat beriman, ada 3 golongan yang salatnya tidak diterima dan tidak diangkat amal ibadah salatnya walaupun hanya 1 jengkal dari kepalanya. Lalu sahabat beriman, siapa sajakah 3 golongan merugi itu yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Temukan jawabannya dalam video ini dan simak hingga akhir ya, agar sahabat beriman tahu dan tidak gagal faham. Namun sebelumnya, silakan sahabat subscribe channel ini terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya semoga channel ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut adalah ulasan 3 golongan yang amal ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diangkat amal tersebut walaupun hanya 1 jengkal dari kepalanya. Mari bersama kita simak agar bisa menambah ilmu pengetahuan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la tarfi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhwani mutasarimani." Artinya, ada 3 kelompok yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya atau tidak diterima oleh Allah. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, mari kita coba uraikan satu persatu. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Barang siapa yang menjadi imam sementara kaumnya atau makmumnya tidak menyukai, maka salat orang tersebut tidak akan terangkat meskipun hanya sejengkal dari kepalanya. Imam di sini bisa bermakna 2. Imamatus sughra, imam kecil adalah imam salat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut salatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya, rukuknya, atau bahkan lainnya. Tetapi yang dimaksud dengan tidak disukai di sini adalah karena imam tersebut fasik, jahil, dan pelaku bid'ah. Imamatul kubro ialah pemimpin umat.
adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala desa, hingga seorang presiden. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka sholatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Namun perlu juga digarisbawahi di sini adalah ketidaksukaan tentu juga karena alasan syar'i, seperti pemimpin tersebut fasik, jahil, dan pelaku bid'ah. Wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Golongan kedua adalah seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkannya tidur. Setiap sholat yang dikerjakan istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Imam Al-Mudhir berpendapat bahwa juga sebaliknya bisa berlaku pada suami yang tidak melakukan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami kepada istri. Adapun kewajiban pokok suami terhadap istri adalah kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Pun juga demikian marahnya seorang suami atau istri di sini yang mengakibatkan tidak diterima sholatnya adalah tentu dengan alasan yang dibenarkan secara syariat, yaitu kewajiban suami atau istri tidak dilakukan dengan baik. Wa akhwani mutasarimani. Dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan silaturahmi. Dan golongan terakhir adalah dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka. Kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala balasan apapun dari sholat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam." Muttafaqun alaih. Artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau membaikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu 3 hari. Mereka berdua bertemu, namun satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Maka walaupun sholatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka sholatnya tidak diterima dan tidak terangkat. Bahkan jika memutus tali persaudaraan, tidak diterima amalnya dan tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Artinya, tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Sahabat beriman, demikianlah tadi 3 golongan yang amal ibadah sholatnya tidak diangkat walaupun hanya 1 jengkal dari kepalanya atau tidak diterima ibadah sholatnya. Bagaimana sahabat? Sekarang sudah tahu ya siapa sajakah 3 golongan tersebut yang tidak diterima amal ibadah sholatnya. Semoga kita semua terhindar dari 3 golongan tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya dengan meninggalkan pertanyaan sahabat di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dijauhkan dari segala macam bentuk perbuatan yang menyebabkan ibadah sholat kita tertolak. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.